Perkenalkan, saya Sabrina Salsabila, NIM 74235202436 dari program studi Hukum Tata Negara semester 3. Baik, di sini saya akan membuat suatu video reaction yang dimana menjadi salah satu tugas akhir dalam mata kuliah sosiologi dan juga antropologi. Ada dosen pengawas dari mata kuliah tersebut yaitu Bapak Arianto Ardiansyah, MSc. Nah, adapun judul materi yang akan saya kaitkan dengan berita yang akan saya tampilkan nanti yaitu terkait dengan relasi hukum, kekuasaan dan juga ideologi yang terkait dengan politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tenggara. Nah, adapun judul berita yang terkait dengan judul materi yang telah saya bacakan yaitu Paslon Gubernur Sulawesi Tenggara yang dilapor ke Bawaslu Sultra karena adanya dugaan politik uang. Dan ini bersumber langsung dari Tribun News Sultra Official yang terjadi pada 9 Oktober 2024. Salah satu pasangan calon gubernur Sulawesi Tenggara di demo mahasiswa di kantor Bawaslu Sultra terkait money politik atau politik uang. Dari pantauan tribunnewsultra.com pada Rabu 9 Oktober 2024, masa aksi tersebut mengatasnamakan Koordinator Pusat BEM se-Sulawesi Tenggara yang tergabung dari beberapa ketua lembaga dari berbagai kampus di Sultra. Aksi tersebut dirangkaikan dengan pelaporan paslon gubernur ke Bawaslu Sultra. Sementara aksi tersebut langsung diterima Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo Bane dan anggota Bawaslu Heri Iskandar. Koordinator Pusat BEM se-Sulawesi Tenggara Ashabul Akram mengatakan pihaknya melakukan aksi hingga pelaporan di kantor Bawaslu Sultra berdasarkan data awal yang mereka peroleh. Hari ini kami melakukan aksi sekaligus pelaporan di Bawaslu Sultra berdasarkan informasi yang kami terima dan data kami punya sehingga kami melaporkan salah satu pasangan calon gubernur Sultra, katanya kepada tribunnewsultra.com pada Rabu 9 Oktober 2024. Ia juga menjelaskan laporan tersebut terkait politik uang dan keterlibatan kepala desa dari 3 kecamatan. Pihaknya berharap Bawaslu Sulawesi Tenggara tegak lurus dan independen menindak hal tersebut. Sementara itu, anggota Bawaslu Sultra, Heri Iskandar, mengatakan pihaknya telah membentuk tim investigasi terkait masalah tersebut. Sudah ditindaklanjuti dan diproses dan sudah 3 hari lalu tim investigasi bergerak untuk memproses. Makanya ini adik-adik mahasiswa, kami minta untuk memberikan pernyataan awal di kantor Bawaslu, katanya. Ia juga menjelaskan sesuai mekanisme pihaknya menerima informasi dan langsung ditindaklanjuti. Sementara pihaknya meminta pihak media untuk mengawal kasus tersebut. Fakta di lapangan itu benar. Jadi hari ini kan kita sudah melapor pada Bawaslu. Ini loh yang terjadi masalahnya. Inilah yang terjadi. Harapan untuk Bawaslu itu percepat terkait laporannya. Jadi harapan saya untuk Bawaslu tetap tegak lurus, independen. Tidak memberikan perlakuan khusus kepada salah satu peserta atau salah satu paslon gubernur Sulawesi Tenggara, baik itu gubernur sekalian gubernur maupun daerah kabupaten. Terkait dari berita video yang telah kita lihat bersama, yang telah kita simak bersama, bahwa dapat kita lihat bahwa paslon gubernur Sulawesi Tenggara yang dilapor ke Bawaslu Sultra itu karena adanya suatu dugaan politik uang atau kerap dikenal dengan money politik yang menampilkan demonstrasi mahasiswa yang dilakukan di kantor Bawaslu Sultra tepatnya pada 9 Oktober 2024 dan di mana dipimpin Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Sulawesi Tenggara dari berbagai kampus. Melaporkan bahwa salah satu pasangan calon atau paslon gubernur itu ada terkait dengan dugaan politik uang dan pengumpulan kepala desa atau kades dari 3 kecamatan untuk mendapatkan dukungan terhadap kampanye tersebut. Nah, di sini koordinator aksi yang dikoordinir oleh Ashabul Akram menyatakan bahwa laporan yang mereka berikan kepada Bawaslu itu didasari data dan juga informasi yang telah mereka peroleh. Jadi, sebelum mereka menuntut ke Bawaslu, mereka telah memberikan data, telah memperoleh informasi untuk diberikan kepada Bawaslu sehingga nanti Bawaslu dapat mengonfirmasi laporan mereka sehingga dapat diproses seperti itu. Dan
Ketua Bawaslu Sultra yaitu Bapak Iwan Rompobane dan juga anggota Heri Iskandar menerima laporan tersebut secara langsung dan mereka segera membentuk tim investigasi yang memang sudah bergerak sejak 3 hari sebelum mereka menerima laporan tersebut. Jadi mereka sudah membuat suatu tim investigasi karena ditakutkan adanya nanti suatu laporan dari masyarakat. Jadi ketika mereka mendapatkan suatu laporan dari masyarakat, mereka bisa langsung bertindak karena mereka sudah membuat suatu tim investigasi untuk menelusuri laporan yang diberikan oleh masyarakat dan juga BEM tersebut yang merupakan selaku perwakilan suara dari masyarakat. Terkait video ini itu mengilustrasikan bahwa konsep politik uang atau money politik itu sebagai suatu pelanggaran pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di dalam pasal 515 dan juga 523, di mana yang berbunyi bahwa dan isi dari pasal itu yaitu di mana paslon atau tim kampanye dilarang untuk memberikan uang atau materi untuk mempengaruhi namanya pemilih atau penyelenggara. Di dalam konsep kekuasaan ini terlihat dari dominasi elit lokal yang memobilisasi kades sebagai patronase untuk mengumpulkan dukungan desa yang memberikan suatu cerminan relasi vertikal yang terjadi antara pemimpin dan juga basis massa. Dan ideologi politik uang atau money politik itu muncul sebagai budaya balas budi yang mengakar, yang dimana distribusi sumber daya itu dijadikan suatu alat legitimasi kekuasaan dan juga dapat merusak prinsip demokrasi substantif. Ini menunjukkan bahwa pentingnya pengawasan yang independen yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menjaga yang namanya integritas pemilu, karena laporan mahasiswa itu langsung memicu investigasi cepat meski bukti yang diberikan itu masih sangat-sangat minim. Akan tetapi respons Bawaslu yang membentuk tim investigasi bahkan 3 hari sebelum adanya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu mencerminkan suatu kesiapan preventif yang dilakukan oleh Bawaslu. Akan tetapi efektivitas tergantung pada perlindungan pelapor dan edukasi pemilih agar praktik itu tidak terulang. Dan kalau kita mau lihat secara logis, kombinasi penegakan hukum dan peningkatan literasi politik itu diperlukan untuk mengurangi fenomena ini tanpa menyalahkan pihak-pihak tertentu. Apakah kasus ini sangat relevan dengan perkuliahan? Bisa dikatakan, iya, memang sangat relevan dengan perkuliahan. Kenapa? Terutama di dalam mata kuliah sosiologi hukum. Mengapa? Karena dalam kasus ini menampilkan interaksi hukum formal atau regulasi Bawaslu dengan norma sosial seperti patronase desa yang membentuk perilaku pemilih. Dalam studi konstitusional Indonesia, kasus mencerminkan tantangan legal pluralisme di daerah seperti Sultra, di mana adat lokal itu berinteraksi langsung dengan undang-undang pemilu, memerlukan yang namanya analisis antropologi hukum dan juga terkait politik Islam dan ideologi, karena money politik itu mengerosi akuntabilitas pemimpin terhadap aspirasi rakyat. Video tersebut, video yang telah saya tampilkan dan kita lihat bersama, maka politik dapat kita ambil pelajaran bahwa money politik itu dapat menyebabkan pemimpin terpilih prioritas dan pengembalian modal daripada kesejahteraan, karena kita tidak tahu ketika orang yang melakukan kampanye dengan ada campur tangan money politik, otomatis mereka mendapatkan kerugian besar. Jadi politik uang itu dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin yang kita pilih itu prioritas pengembalian modal daripada yang namanya kesejahteraan, dan dapat merusak pembangunan daerah dan juga menimbulkan konflik sosial seperti perpecahan keluarga desa, dan masyarakat kehilangan kepercayaan pada demokrasi dan menjadikan pragmatis dan juga pasif. Karena dengan survei menunjukkan bahwa 52% responden di Kendari itu menyaksikan pembagian uang yang dilakukan oleh
paslon. Dan ya, memang kalau kita mau melihat itu memang sangat marak terjadi. Setiap ada paslon, ada yang akan terjadi pemilihan umum, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya money politik. Dan pelajaran utama yang dapat kita ambil bahwa kita dapat menolak imbalan itu sesaat melalui edukasi dan juga dapat melaporkan secara anonim agar pemilu itu mencerminkan visi, bukan yang namanya transaksi. Terkait video yang telah kita lihat bersama, kita simak dan juga sedikit penjelasan singkat dari saya adalah kita sebagai warga negara Indonesia, terutama di daerah Sulawesi Tenggara, malah kita secara keseluruhan tolak yang namanya money politik mulai dari diri kita sendiri. Karena saat ada tawaran amplop atau ada sembako di masa kampanye, kita harus ingat suara Anda itu bukan komoditas, tapi suara Anda merupakan suatu kunci untuk masa depan daerah yang cerah. Mari kita laporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu terdekat atau hotline KPU untuk melindungi integritas negara. Dapat mengambil kesimpulan dari kasus demo mahasiswa dan juga upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu daerah Sultra yang sangat berupaya untuk membuktikan politik uang atau money politik itu bukan hanya suatu atau sekedar pelanggaran hukum, akan tetapi merupakan suatu racun bagi demokrasi yang dapat mengubah pemimpin terpilih menjadi suatu debitur patronase, bukan sebagai pelayan rakyat. Dengan regulasi kuat dan kesadaran kolektif, kita bisa mewujudkan pilkada bersih seperti vonis yang terjadi di daerah Buton yang memberi harapan reformasi. Sedikit pesan yang dapat saya sampaikan bahwa marilah kita memilih pemimpin berdasarkan visi dan juga misi, bukan hanya karena imbalan sesaat. Karena hari ini Anda menjual